Matahari sore itu seolah ikut tenggelam bersama runtuhnya pernikahanku. Di ruang pengadilan agama yang sunyi, hanya detak jarum jam dan suara hakim yang terasa menusuk dada. Aku duduk terpaku, mengenakan gamis abu-abu dan jilbab yang sudah lembab karena tangis. Di hadapanku, dia, lelaki yang dulu pernah bersumpah akan melindungiku seumur hidup, duduk tanpa ekspresi. Wajahnya datar, tak ada air mata, tak ada penyesalan. Hanya kata, ya, yang keluar dari mulutnya saat hakim bertanya apakah dia benar-benar ingin bercerai dariku. Kata itu menggema di kepalaku, seperti palu yang memecahkan harapanku menjadi serpihan. Aku mengingat hari pernikahan kami, saat dia menggenggam tanganku di pelaminan dan berbisik bahwa dia akan mencintaiku selamanya. Aku mengingat malam-malam kami tertawa bersama di kamar sempit kontrakan, saling berpelukan saat hujan deras turun. Tapi semua kenangan itu kini terasa seperti film lama yang sudah usang dan dibuang begitu saja. Tak kusangka, perjalanan yang dulu kami mulai dengan doa dan harapan kini berakhir hanya dengan selembar kertas dan tanda tangan dingin. Saat hakim mengetuk palu, aku nyaris pingsan. Lututku lemas. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Aku ingin berteriak, tunggu, jangan dulu. Aku masih mencintainya. Tapi suaraku tenggelam dalam diam. Sementara dia langsung berdiri, merapikan jasnya, dan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Seolah aku bukan siapa-siapa. Seolah aku bukan istri yang pernah ia dekap erat saat ia kehilangan pekerjaannya. Seolah cinta kami tak pernah ada. Aku berjalan terlatih keluar gedung pengadilan. Udara luar begitu panas, tapi tubuhku menggigil. Di parkiran, aku melihat dia masuk ke motornya, lalu pergi begitu saja. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada permintaan maaf. Aku berdiri di pinggir jalan, memeluk tubuhku sendiri. Tak ada yang tersisa, hanya perih, sesak, dan keheningan yang menyakitkan. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku disambut dengan tatapan iba dari ibu. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya sembab. Ayah hanya duduk diam di ruang tamu, menatap layar televisi yang tak ia pahami. Aku masuk ke kamar lamaku, menutup pintu rapat-rapat, lalu membenamkan wajahku ke bantal. Tangisku pecah. Aku menangis seperti anak kecil, menjerit tanpa suara. Perihnya ditinggalkan terasa lebih dalam daripada luka fisik. Ini luka batin yang mencabik-cabik seluruh kepercayaanku pada cinta. Di malam hari, aku masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Berkali-kali aku mencubit tanganku, berharap aku akan terbangun di sampingnya, seperti dulu. Tapi yang ada hanya kesunyian kamar, dan gema kenangan yang menyiksa. Aku membuka galeri ponsel, melihat foto-foto kami. Senyum kami dulu begitu tulus. Tapi sekarang, hanya aku yang tersisa. Dia telah memilih untuk pergi, dan tak membawa apapun selain seluruh hatiku. Seminggu berlalu sejak perceraian itu, dan aku mulai mencoba bangkit. Tapi bangkit bukan berarti pulih. Setiap langkah terasa berat. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi pikiran selalu kembali padanya. Kenapa dia memilih menyerah? Apa aku tak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menyayat, dan tak satu pun yang bisa kujawab. Bahkan saat aku berkaca, aku tak mengenali siapa perempuan yang kulihat. Matanya kosong, wajahnya lelah, dan senyumnya telah lama hilang. Namun di balik semua luka itu, aku tahu satu hal, aku masih hidup. Dan jika Tuhan belum mengambil napasku, itu berarti masih ada alasan untukku bertahan. Walau aku tak tahu apa, dan walau aku masih harus mengumpulkan kepingan-kepingan hatiku yang berserakan, aku akan melangkah. Dengan terlatih, dengan air mata, tapi juga dengan harapan kecil, bahwa suatu hari, aku bisa bahagia lagi meski tanpanya. Hari itu tubuhku terasa aneh. Sudah seminggu aku sering mual di pagi hari, merasakan pusing mendadak, dan cepat lelah meski hanya berjalan sebentar. Awalnya aku mengira semua itu karena stres dan kurang tidur sejak perceraian. Tapi saat aroma nasi goreng buatan ibu tiba-tiba membuatku ingin muntah, aku mulai curiga. Ada sesuatu dalam tubuhku yang berubah,
dan firasatku berkata ini bukan sekadar kelelahan biasa. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan kemungkinan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat daripada biasanya. Pagi harinya, dengan tangan gemetar dan air mata yang tak bisa kutahan, aku membeli alat tes kehamilan di apotek kecil dekat rumah. Karyawati apotek menatapku dengan senyum sopan, tanpa tahu bahwa jantungku hampir copot saat mengambil benda kecil itu. Aku segera pulang, masuk ke kamar mandi, dan duduk di lantai sambil menatap alat uji kehamilan itu seolah sedang menatap masa depanku sendiri. Dalam diam yang menyesakkan, aku meneteskan air seni ke alat itu dan menunggu. Detik-detik terasa seperti abad. Mataku tak berkedip, jantungku berdetak kencang, dan tubuhku gemetar tak terkendali. Lalu muncul 2 garis merah. 2 garis yang kukira hanya akan muncul dalam mimpi, kini nyata di depan mataku. Aku terdiam, lalu pecahlah tangis itu. Tangis bukan karena bahagia, bukan juga karena sedih, tapi karena tak tahu harus merasa seperti apa. Aku sedang hamil, dan aku sudah bercerai. Aku membawa anak dari laki-laki yang telah meninggalkanku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku terduduk di lantai kamar mandi, memeluk lututku sendiri sambil terus menatap 2 garis itu. Seolah benda mungil itu mengubah seluruh poros hidupku. Dalam sekejap, aku bukan hanya perempuan yang patah hati, aku kini seorang ibu. Tapi bagaimana bisa aku mengasuh anak ini sendirian? Bagaimana aku akan menjelaskan kepada orang tuaku, kepada masyarakat, kepada dunia? Ketakutan menyelimuti seluruh tubuhku. Aku merasa tenggelam dalam pusaran kecemasan yang tak berujung. Malam itu aku tak bisa menyembunyikan wajahku yang sembab. Ibu mulai curiga. Ia mengetuk pintu kamar dan masuk pelan-pelan. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya lembut. Aku tak menjawab, hanya menyodorkan alat tes kehamilan itu dengan tangan gemetar. Wajah ibu seketika pucat. Ia duduk di sampingku, memelukku dengan tubuh kaku. Tangis kami pecah bersamaan. Bukan karena bahagia akan kehadiran cucu, tapi karena beban dan luka yang akan kutanggung di tengah masyarakat yang kejam menghakimi. Ayah marah besar ketika mengetahui kehamilanku. Ia merasa aku telah mencoreng nama baik keluarga. Penjelasanku bahwa ini adalah anak dari mantan suamiku tak membuatnya tenang. Ia tak peduli bahwa anak ini sah. Yang dia pedulikan hanyalah pandangan tetangga, ucapan orang-orang di warung kopi, dan bisik-bisik tak berperasaan dari masyarakat. Aku merasa seperti barang rusak, seorang janda muda, hamil, tanpa suami. Dunia menuduhku bahkan sebelum mendengar penjelasan. Tapi saat malam datang dan aku kembali sendirian di kamar, aku merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan hangat di perutku, seolah ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di sana, memberiku kekuatan yang tak kukira ada. Aku meletakkan tangan di atas perut dan membisikkan lirih, "Kita akan melewati ini bersama, Nak, ibu akan menjagamu, walau dunia tak menyambutmu." Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku tak merasa benar-benar sendiri. Kehamilan ini bukan kutukan, tapi juga bukan anugerah yang mudah dijalani. Ini adalah ujian, hadiah yang datang di saat paling rapuh dalam hidupku. Tapi mungkin inilah jalan Tuhan untuk membuatku berdiri kembali. Lewat anak ini, aku akan menemukan arti cinta yang tak meninggalkan. Dan walau semuanya masih gelap, aku percaya cahaya itu akan datang dari dalam diriku sendiri. Malam-malam menjadi waktu paling sunyi sekaligus paling menyakitkan. Saat semua orang di rumah telah tertidur, saat lampu-lampu dimatikan dan suara jangkrik menggema di luar jendela, aku terjaga sendirian dalam gelap. Disitulah luka-luka yang kutahan siang hari mulai menyeruak. Aku berbaring miring memeluk guling, dan pelan-pelan mengusap perutku yang mulai terasa lebih padat dari biasanya. Di dalam sana ada kehidupan, ada denyut yang lemah namun nyata. Tapi justru karena itu, tangisku semakin deras. Aku takut, aku merasa lemah. Aku merasa seperti perempuan gagal yang bahkan tak bisa menjaga keluarganya tetap utuh. Setiap malam aku menatap langit-langit kamar yang tak menjawab apapun.
Kadang aku berbicara dalam hati pada Tuhan. Kenapa aku, ya Allah? Kenapa Engkau biarkan aku mengandung sendirian? Kenapa tak Kau sadarkan dia sebelum semuanya terlambat? Tak ada jawaban, hanya air mata yang terus membasahi bantal. Di luar sana orang-orang tertawa, menikmati hidup mereka, sementara aku memikul beban besar yang tak bisa kulimpahkan pada siapapun. Seakan-akan dunia ikut diam membiarkan aku bertahan atau jatuh sendirian. Aku menyalakan ponsel, membuka galeri lama. Foto pernikahan kami masih tersimpan. Senyum kami lebar, harapan kami tinggi. Ia menggenggam tanganku, menatapku seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Tapi lihatlah sekarang, dunia itu telah hancur, dan aku bahkan tak punya cukup tenaga untuk menyapu reruntuhannya. Kutatap wajahnya di layar, dan tiba-tiba rasa rindu itu menyeruak begitu kuat. Rindu pada sosok yang dulu membisikkan janji-janji, tapi kini hilang tanpa menoleh. Rindu yang hanya bisa kujawab dengan diam dan tangisan. Dalam gelap kamar ini, aku mulai berbicara pada janin di dalam kandunganku. Aku memanggilnya dengan nama yang belum tentu akan kupakai nanti. Nak, maaf ya. Maaf kamu harus hidup di tengah luka ibumu. Maaf kamu gak bisa merasakan pelukan seorang ayah sejak dalam kandungan. Suaraku lirih, tercekat. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Tapi anehnya, setelah bicara seperti itu, aku merasa sedikit lega. Seolah bayi ini mengerti. Seolah ia menjawab lewat denyutnya, lewat rasa hangat di rahimku yang tak bisa dijelaskan logika. Ibu kadang masuk diam-diam ke kamarku saat fajar, mengusap rambutku dan menyuruhku istirahat. Ia tak banyak bicara, tapi dari sorot matanya aku tahu ia juga menangis setiap malam. Mungkin bukan hanya karena sedih melihatku seperti ini, tapi juga karena tak tahu harus berbuat apa. Dunia kami tiba-tiba menjadi asing. Aku yang dulu menjadi kebanggaan keluarga, kini jadi pembicaraan tetangga. Tak sedikit yang melihatku dengan tatapan sinis saat aku pergi ke warung. Beberapa bisik-bisik bahkan sampai ke telingaku. Itu loh, anak Pak Rahmat yang cerai tapi kok sekarang hamil. Semua cemoohan itu menyesakan, tapi aku belajar untuk diam. Aku menutup kupingku, menunduk, dan berjalan pulang cepat-cepat. Mereka boleh tak tahu kenyataan, tapi aku tahu siapa ayah dari anak ini. Tuhan tahu. Dan itu cukup untukku, karena kalau aku sibuk membalas satu-satu, aku tak akan pernah punya cukup tenaga untuk menjaga hidupku tetap tegak. Diam, meskipun pahit, adalah bentuk terakhir dari ketegaran yang kupunya. Di tengah malam-malam yang gelap itu, aku menemukan kekuatan baru. Aku mulai mencatat isi hatiku di buku harian. Aku menuliskan perasaan-perasaanku pada Tuhan, pada anakku, pada diriku sendiri. Menulis menjadi tempatku menumpahkan luka tanpa dihakimi. Dari situ aku tahu, bahwa seburuk apapun dunia luar, aku masih punya dunia kecil dalam diriku yang perlu kuselamatkan. Dunia itu adalah anakku, denyut kecil yang pelan-pelan membuatku sadar, aku harus bertahan, tak peduli seberapa gelap malam ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku menatap bayangan wajahku di kaca jendela. Wajah yang masih sembab, tapi juga mulai menunjukkan nyala kecil dari harapan. Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti 2 bulan lalu. Aku memang ditinggal, memang dilukai, tapi aku masih hidup. Dan kini aku tak hidup untuk dia yang pergi, aku hidup untuk anakku. Karena mungkin, dari luka ini, Tuhan sedang mengajarkanku menjadi kuat, lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Berita kehamilanku akhirnya menyebar, bukan hanya di lingkungan rumah, tapi juga ke telinga saudara dan kerabat jauh. Seperti api kecil yang disiram bensin, gosip itu menjalar begitu cepat dan menyakitkan. Tapi yang paling menghancurkan bukanlah bisikan dari luar, melainkan retakan yang mulai terasa di dalam rumahku sendiri. Ayah, yang biasanya hanya diam di ruang tamu dan sibuk dengan rokok dan korannya, kini tak lagi bisa menyembunyikan amarah dan kekecewaannya. Setiap aku melewati ruang tamu, sorot matanya tajam seperti panah,
seolah kehadiranku adalah noda yang tak bisa ia bersihkan. Satu malam, saat makan malam bersama, ayah meletakkan sendoknya dan menatapku dengan mata yang tak lagi menyimpan kasih. "Apa kamu tidak malu, hamil begini tanpa suami?" katanya lantang. Ibuku yang duduk di sebelahku hanya bisa memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tercekat, makananku terasa seperti batu di mulut. "Ini anak dari mantan suamiku, yah, bukan dari orang lain," jawabku perlahan, nyaris berbisik. Tapi ayah membanting gelasnya ke meja, "Itu tidak penting. Yang orang lihat sekarang kamu janda dan hamil. Itu cukup untuk bikin keluarga kita dihina." Malam itu aku mengunci diri di kamar, tubuhku gemetar, bibirku membiru karena menahan tangis terlalu lama. Aku baru sadar, kadang luka paling dalam bukan datang dari orang asing, tapi dari darah daging sendiri. Aku tidak meminta situasi ini. Aku tidak menghendaki kehamilan ini datang dalam keadaan seperti sekarang. Tapi kenapa semuanya seolah menudingku? Kenapa aku yang justru harus menanggung semua malu dan aib, padahal yang meninggalkan itu adalah dia, bukan aku? Ibu mencoba meredakan keadaan. Ia menyelinap ke kamarku tengah malam, membawa segelas susu hangat, dan duduk di pinggir ranjangku. "Ibu tahu kamu kuat, nak," katanya pelan sambil mengusap rambutku. "Tapi ayah, dia bukan marah karena membencimu. Dia marah karena takut kamu nggak akan sanggup menghadapi hidup ini sendirian." Tapi meski ibu mencoba menenangkan, tetap saja luka itu tak bisa begitu saja hilang. Kata-kata ayah terus terngiang di kepalaku, seperti duri yang menusuk-nusuk jiwaku setiap kali aku mencoba tidur. Kerabat mulai berdatangan, bukan untuk memberi dukungan, tapi untuk menilai. Beberapa bertanya dengan nada ingin tahu, siapa bapaknya. Dan saat ku jawab bahwa ini anak dari mantan suamiku, mereka hanya saling pandang dengan senyum mengejek yang tertahan. Aku merasa seperti bahan tontonan. Semua orang menilai, tapi tak satu pun yang benar-benar peduli. Seolah kehamilan ini adalah dosa, bukan kehidupan baru. Seolah menjadi ibu tunggal adalah kutukan yang layak dikasihani, atau lebih buruk, dicaci. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat aman. Ayah tak lagi menyapaku. Kadang saat aku keluar kamar, ia langsung masuk ke dalam, menghindari kehadiranku seperti aku adalah aib yang harus dibuang jauh-jauh. Bahkan adikku yang masih SMA mulai menjauh, malu karena teman-temannya mulai membicarakan keluarganya. Aku, sang kakak sulung yang dulu dibanggakan karena menikah muda dan tampak bahagia, kini jadi simbol kegagalan. Keluarga kami, yang dulu hangat dan sederhana, kini perlahan berubah menjadi ladang bisu dan kebencian yang tumbuh dalam diam. Dalam kesendirian itu, aku mulai bicara pada bayiku lagi. "Nak, maaf kalau kamu harus tumbuh di tengah keluarga yang retak. Maaf kalau kamu merasakan kebencian bahkan sebelum kamu lahir. Tapi dalam hati, aku tahu, bayi ini tidak bersalah. Dialah satu-satunya alasan aku masih bangun pagi, masih bertahan meski dihantam badai berkali-kali. Aku tak boleh kalah. Meski keluargaku sendiri sudah goyah, aku harus tetap menjadi rumah yang utuh untuk anakku." Dan di tengah semua kesunyian dan kemarahan itu, aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang kuat. Bahwa meski dikhianati, dijauhi, dan dipersalahkan, aku tidak akan jatuh. Karena jika aku hancur, siapa yang akan melindungi anak ini? Aku tak butuh belas kasihan, aku hanya butuh waktu untuk menyembuhkan semuanya dan berdiri dengan kepala tegak. Walau mungkin bukan sekarang, tapi aku tahu waktuku akan datang. Aku melihatnya di sebuah acara pernikahan sepupu jauh. Aku datang karena tak ingin memperpanjang kecurigaan keluarga besar, walau dalam hati aku ingin sembunyi di kamar selamanya. Tubuhku yang mulai membulat tak bisa lagi disembunyikan oleh gamis longgar. Aku berjalan perlahan melewati kerumunan, mencoba menunduk, tapi pandangan orang-orang tetap menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga ke perut. Dan di tengah keramaian itu, aku melihatnya. Mantan suamiku, tertawa lepas, mengenakan batik baru,
tampak jauh lebih rapi dan segar dari terakhir kali aku melihatnya. Ia tak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan riasan cantik, menggandeng lengannya erat-erat. Mereka tampak serasi. Mataku membeku. Nafasku tercekat. Dunia seakan berhenti sejenak. Dia tersenyum bahagia. Sementara aku di sini, berjuang sendirian, memeluk bayi yang bahkan tak ia tahu sedang tumbuh di dalam rahimku. Tak ada sedikit pun gurat beban di wajahnya. Seolah perpisahan kami adalah liburan baginya. Seolah tak ada luka yang tertinggal, kecuali di aku. Aku buru-buru menjauh, mencari sudut sepi di balik tiang masjid dekat tempat acara. Di sana aku menunduk, menahan napas agar tangis tak meledak. Tapi tetap saja, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pernah berarti baginya? Apakah cinta kami dulu hanyalah permainan untuk mengisi waktu kosong? Bagaimana bisa dia tertawa, sementara aku setiap malam memeluk perutku dan menangis karena takut besok aku tidak kuat? Dunia ini terasa tak adil. Terlalu kejam bagi seorang perempuan yang hanya ingin dicintai dan dihargai. Ibu menyusul ke sudut tempatku bersembunyi, lalu memelukku erat-erat. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengusap punggungku yang gemetar. Kadang kehadiran seorang ibu adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menahan jiwa agar tak runtuh sepenuhnya. Aku memeluknya seperti anak kecil. Aku ingin berteriak, ingin memaki dunia, ingin meminta jawaban, kenapa aku yang harus bertahan sendiri, sementara dia menikmati hidup yang baru. Kenapa aku yang harus menanggung malu, sedih, dan takut, sedangkan dia bebas berjalan seolah tak pernah menyakiti siapapun. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi jauh lebih berat. Gambar wajah bahagianya terus menghantui pikiranku, bahkan saat aku tidur. Aku mulai sering terbangun tengah malam, menangis tanpa sebab. Aku merasa seakan hidupku sedang dipertontonkan sebagai kegagalan di hadapan semua orang, sementara dia menjadi tokoh utama dalam kisah cinta baru yang manis dan lancar. Aku bahkan sempat berpikir, mungkinkah ia tahu aku hamil, tapi pura-pura tak peduli. Atau mungkin dia benar-benar tak tahu dan tak peduli. Namun, meski sesakit apapun yang kutanggung, bayi di perutku tetap tumbuh. Setiap kali aku ke puskesmas untuk pemeriksaan, aku melihat detak jantung kecil itu di layar USG. Suara itu seperti ketukan dari Tuhan, lemah namun tegas, berkata padaku bahwa aku tak boleh menyerah. Aku bertarung bukan hanya untukku lagi. Aku bertarung untuk seseorang yang tak bisa memilih lahir dari siapa, tapi tetap mempercayakan hidupnya padaku. Anakku, bayi ini, satu-satunya alasan aku tidak melompat ke jurang keputusasaan. Aku mulai menuliskan surat untuk anakku. Kutulis dalam buku kecil dengan tulisan tangan yang gemetar. Nak, kalau suatu hari kamu baca ini, ketahuilah, kamu lahir dari cinta, meski cinta itu ditinggalkan. Ibumu tak sempurna, tapi ibumu berjuang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuatmu melihat dunia dengan cara yang lebih indah. Setiap kalimat kutulis dengan air mata, tapi juga dengan harapan. Aku ingin anakku tahu bahwa meski dia tumbuh tanpa ayah di sisinya, ia tak pernah kekurangan cinta. Dan suatu malam, setelah menulis surat panjang itu, aku berdiri di depan cermin. Kulihat wajahku sendiri kusut, letih, tapi ada kekuatan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tersenyum, meski masih berlinang. Senyum yang lahir bukan dari kebahagiaan, tapi dari penerimaan. Mungkin dia memang tersenyum bahagia di sana. Tapi aku juga bisa tersenyum, dengan caraku sendiri. Karena aku tidak kalah. Aku sedang bertarung. Dan pada akhirnya, aku tahu, senyumku akan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Malam itu, aku bermimpi. Sebuah mimpi yang begitu nyata, begitu hidup, hingga saat aku terbangun, aku masih bisa mencium bau tubuhnya, mendengar suaranya, dan merasakan genggaman tangannya. Dalam mimpi itu, kami duduk berdua di kamar kontrakan kami dulu. Ia memelukku dari belakang, mengelus perutku yang sedang hamil dengan penuh cinta, seperti masa-masa ketika kami dulu menanti kehadiran anak.
Ia tertawa pelan, mencium ubun-ubunku, dan berbisik, aku nggak sabar lihat wajah anak kita. Air mataku menetes dalam tidur. Jiwaku seolah ditarik kembali ke masa yang dulu begitu indah, yang kini hanya tinggal bayang-bayang. Tapi mendadak, dalam mimpi itu, ia menghilang. Pelukannya lenyap, suaranya terputus, dan aku hanya duduk sendirian di kamar kosong yang gelap. Aku berteriak memanggil namanya, memohon agar ia kembali, tapi tak ada jawaban. Dinding kamar menyempit, udara menyesakkan, dan aku terbangun dengan napas memburu serta tubuh yang basah oleh keringat dingin. Perutku terasa tegang, seperti merespon gejolak emosiku. Aku meraba perutku dengan panik, memastikan bayiku masih baik-baik saja. Dan saat kurasakan gerakan kecil dari dalam, aku kembali menangis, kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Mimpi itu terus datang selama berhari-hari, kadang dalam bentuk yang manis, kadang menjadi mimpi buruk yang membuatku terisak keras dalam tidur. Aku merasa seperti dipermainkan oleh kenangan. Mereka datang seolah ingin membunuhku perlahan, membuatku rindu, lalu mengingatkanku bahwa semua itu telah pergi dan tak akan kembali. Mimpi itu seperti hantu yang membayangi setiap langkahku, menjebakku di antara harapan dan kenyataan. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tak bisa mengendalikannya. Setiap pagi setelah mimpi-mimpi itu, aku terbangun dengan wajah bengkak dan hati yang hampa. Aku melihat ke sekeliling kamar dan menyadari bahwa aku benar-benar sendiri. Tidak ada pelukannya, tidak ada suaranya, tidak ada kopi hangat yang dulu ia buatkan setiap pagi. Hanya aku, dan udara dingin yang kini menjadi teman setiaku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah mimpi itu adalah caraku untuk tetap bertahan hidup? Atau justru cara tubuhku meratapi luka yang tak sempat kering. Ibu semakin sering menemukan aku duduk sendiri di depan jendela, melamun. Kadang ia menyentuh pundakku dan berkata, jangan terlalu tenggelam dalam masa lalu, nak, kamu harus kuat demi anakmu. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati aku ingin menjawab, aku mencoba, Bu, tapi kenangan itu terlalu kuat. Dan luka ini terlalu dalam. Aku mulai menulis kembali di buku harianku, mencoba membuang isi kepala yang dipenuhi bayangan masa lalu. Tapi semakin kutulis, semakin aku sadar aku masih mencintainya. Sebodoh itu, sekuat itu. Cinta yang pernah kubanggakan ternyata adalah cinta yang mengikatku dalam rantai tak kasat mata. Ia pergi, tapi jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Aku benci mengakuinya, tapi aku merindukannya, bukan sekadar raga, tapi semua tentang dirinya. Tawanya, caranya memandangku saat aku tidur, suaranya ketika ia membaca ayat Al-Quran di malam Jumat. Semua itu hidup kembali dalam mimpi, hanya untuk meninggalkanku sekali lagi saat aku terbangun. Dan setiap kali aku sadar itu hanya mimpi, dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun suatu malam, saat aku kembali bermimpi tentangnya, ada sesuatu yang berbeda. Dalam mimpi itu, ia datang, tapi bukan untuk memeluk. Ia berdiri jauh dariku, menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, maafkan aku, tapi kamu harus melepaskan. Saat aku terbangun, ada sesuatu yang berubah. Dadaku memang sesak, tapi ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh di sana. Mungkin itu pertanda, mungkin, di titik ini, aku mulai diizinkan oleh semesta untuk perlahan-lahan melepaskan semua yang menahanku. Aku menatap langit-langit kamar yang sama, tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak mimpi-mimpi itu datang, aku tak menangis. Aku hanya membelai perutku, lalu berbisik, ibu akan belajar melupakan, bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena ibu harus sembuh. Demi anak ini, dan saat kukatakan itu, aku tahu, aku sudah mengambil langkah pertama untuk bangkit. Meski masih rapuh, aku akan mencoba. Karena aku tak bisa terus hidup dalam mimpi, sementara kenyataan menungguku untuk berjuang. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku sedang menyapu halaman rumah, mencoba mengalihkan pikiran dari bayang-bayang mimpi yang masih membekas di benak. Langit mendung, angin berembus lembut, dan udara membawa aroma tanah basah yang biasanya membuatku tenang.
Tapi ketenangan itu dirampas hanya dalam 1 detik, saat ponselku bergetar dan muncul pesan dari sahabatku, Dina. Pesan itu hanya terdiri dari beberapa kata, dia mau nikah, minggu depan. Tanganku gemetar, kakiku lemas. Aku nyaris menjatuhkan sapu. Dunia seperti berhenti berputar. Jantungku berdetak terlalu cepat, seolah ingin keluar dari dadaku. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap ada kesalahan. Tapi tidak, nama yang disebut adalah dia, mantan suamiku. Pria yang dulu bersumpah akan menua bersamaku, pria yang meninggalkanku tanpa menoleh ke belakang, pria yang menjadi ayah dari bayi yang kini tumbuh dalam tubuhku. Ia akan menikah dengan wanita lain minggu depan. Aku terduduk di bangku kayu depan rumah, membatu. Air mataku mulai jatuh satu persatu, membasahi jilbabku. Rasanya seperti baru saja ditusuk di dada, dan pisau itu diputar perlahan. Kenapa secepat itu? Bukankah belum lama sejak perceraian kami? Apakah cinta kami dulu begitu mudah untuk ia hapus? Aku mencoba menarik napas, tapi dada ini terlalu sesak. Wajahnya melintas begitu jelas di kepalaku, senyum itu, suara itu, janji-janji itu. Dan kini, semua itu akan menjadi milik wanita lain. Wanita yang tak tahu bagaimana aku berjuang mempertahankan rumah tangga kami saat ia mulai menjauh. Wanita yang tak pernah merasakan nyeri hatiku saat melihat suamiku berubah dari penyayang menjadi asing dalam hitungan minggu. Ibu keluar rumah dan mendapati wajahku sudah dipenuhi air mata. Ia panik, duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Bu, dia mau nikah." Kalimat itu saja tak mampu kusempurnakan. Ibu hanya bisa mengelus bahuku. Tak ada kalimat yang bisa mengobati luka seperti ini. Ini bukan sekadar kehilangan, ini pengkhianatan yang disajikan di depan mata. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa selain menerima bahwa aku tak lagi penting dalam hidup orang yang pernah kupanggil suami. Malamnya, aku berbaring dalam gelap, menatap langit-langit kamar yang dingin dan sunyi. Aku tak bisa menangis lagi. Air mataku habis, yang tersisa hanya kekosongan. Tapi di tengah keheningan itu, aku merasakan gerakan lembut dari perutku. Anakku menendang pelan, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Aku meletakkan tangan di sana, memejamkan mata, dan berkata lirih, "Kita akan baik-baik saja tanpa dia." Ibu janji. Tapi di balik janji itu, hatiku koyak. Karena aku tahu, tak semudah itu menyembuhkan luka dari cinta pertama yang belum selesai. Esoknya, kabar pernikahannya tersebar luas. Foto-foto prewedding mereka beredar di media sosial. Semua orang mulai membicarakannya. Aku mencoba menghindar, tak membuka ponsel, tak keluar rumah. Tapi dunia ini terlalu sempit untuk menghindari kenyataan. Bahkan tetangga yang tak pernah akrab pun menyindir dengan senyum getir, cepat banget ia move on-nya. Dan aku hanya bisa tersenyum palsu, menutup pintu, lalu kembali menangis dalam kamar seperti mayat hidup yang bernapas. Di puncak rasa sakit itu, aku sadar satu hal, aku bisa memilih. Aku bisa terus tenggelam dalam luka ini, atau aku bisa bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari rasa sakit ini. Aku tidak akan datang ke pernikahannya. Aku tidak akan menangis saat ia bersanding dengan wanita lain. Aku akan diam, tapi diamku adalah perlawanan paling tegar. Karena luka yang tak terucap, justru seringkali adalah luka yang paling mendalam. Dan dari sanalah kekuatan sesungguhnya lahir, dalam sunyi, dalam sepi, dalam tangis yang tak terdengar oleh siapapun. Sudah terlalu lama aku bersembunyi. Terlalu banyak hari kulewati dengan kepala tertunduk, terlalu banyak malam kulewati dengan wajah yang basah oleh air mata. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Mungkin karena aku sudah sampai di titik terendah. Mungkin karena aku sadar, tidak ada satupun orang yang akan memperjuangkan harga diriku kecuali aku sendiri. Aku menatap wajahku di cermin. Masih ada sembab di bawah mata, tapi sorot mataku mulai berbeda. Di balik luka yang masih menganga,
perlahan tumbuh bara kecil, bara dari harga diri yang sudah lama terinjak-injak. Aku tahu kabar pernikahannya sudah menjadi pusat perhatian. Aku tahu undangan sudah tersebar ke berbagai tangan, termasuk ke keluarga besarku. Bahkan ada yang berkata bahwa dia mengundangku juga, entah karena ingin menunjukkan kedewasaannya, atau hanya ingin menginjakku sekali lagi. Tapi justru karena itulah, aku memutuskan satu hal yang membuat ibuku tercengang dan ayahku marah besar, aku akan datang. Bukan untuk memberi restu, bukan pula untuk membuktikan apapun padanya. Aku datang untuk satu hal, berdiri. Menunjukkan bahwa aku tidak lagi hancur. Hari pernikahan itu datang. Aku mengenakan gamis hitam polos dengan jilbab abu-abu lembut. Perutku yang membulat tidak lagi kusembunyikan. Aku membiarkan dunia melihat, ya, aku hamil, aku sendiri, tapi aku tidak hancur. Setiap langkah menuju tempat acara adalah pertarungan batin. Bisikan orang-orang menusuk telinga. Tatapan sinis dan lirikan penuh kasihan menghujani dari segala arah. Tapi aku terus melangkah. Wajahku datar, tapi mataku menyala. Di dalam dada, ada gemuruh yang menahan air mata agar tak jatuh, karena hari ini, aku tidak boleh menangis. Aku tiba di pelataran gedung tempat pernikahan mereka. Musik lembut terdengar, tamu-tamu sibuk berfoto. Dan di sana, aku melihatnya. Dia berdiri gagah dengan jas krem, menggandeng perempuan itu, istri barunya. Mereka tertawa, menerima tamu dengan senyum bahagia. Beberapa detik aku terpaku. Jantungku berdebar seperti gendang perang. Tapi aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berjalan pelan ke arah mereka. Semua mata menatapku. Suasana mendadak sunyi. Seolah dunia menahan napas menunggu apa yang akan kulakukan. Ia melihatku. Wajahnya berubah seketika. Tangan yang menggandeng istrinya tiba-tiba kaku. Sorot, matanya panik. Seakan tak percaya bahwa aku benar-benar datang. Ia tak berkata apa-apa. Bahkan istrinya pun tampak kebingungan. Aku berdiri tepat di hadapan mereka, tersenyum kecil, senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku mampu berdiri sejajar, meski terlatih. Selamat, kataku pelan. Semoga pernikahan kalian langgeng. Dan, semoga kamu tak mengulang kesalahan yang sama. Kalimat itu kulontarkan dengan nada datar namun tajam. Lalu aku berbalik, meninggalkan mereka yang terpaku di tempat. Beberapa orang bertepuk tangan kecil, entah karena kagum atau karena drama yang baru saja mereka saksikan. Tapi aku tidak peduli. Aku keluar dari gedung itu tanpa menoleh. Di luar, langit mendung. Hujan rintik mulai turun, seolah ikut meredakan emosi yang tadi membuncah dalam dadaku. Tapi tak seperti biasanya, aku tidak menangis. Hujan kali ini bukan menyembunyikan air mata, tapi membasuh luka yang perlahan mulai sembuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Bukan karena membalas, tapi karena berani muncul dan tidak lari. Sesampainya di rumah, aku melepas jilbab dan berdiri lama di depan kaca. Aku menyentuh perutku, lalu berbisik, "Kamu lihat, Nak. Ibu berani hari ini. Ibu bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira." Lalu air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan tangisan duka. Tangis kali ini adalah tangis dari hati yang mulai bangkit. Hati yang telah dicabik, dihina, ditinggal, tapi kini mulai tumbuh kembali, pelan, tapi pasti. Aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayangnya. Aku bukan bayangan masa lalunya. Aku adalah kisahku sendiri. Dan hari ini, aku memilih menulis kisah itu dengan tangan yang berani. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur dengan tenang. Tak ada mimpi buruk, tak ada bayangan dia. Hanya keheningan damai dan gerakan pelan dari janin dalam rahimku. Dalam tidurku, aku bermimpi bukan tentang masa lalu, tapi tentang hari depan. Tentang aku berjalan menggandeng anakku di taman, tertawa, bahagia, tanpa dia. Dan aku tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pertanda bahwa aku akan sampai ke sana. Pelan-pelan, tapi pasti. Hari itu hujan turun sejak subuh,
seperti pertanda bahwa bumi sedang membersihkan luka-lukanya. Aku terbangun karena rasa mulas yang tak biasa. Tidak seperti kontraksi ringan yang pernah kualami sebelumnya, ini tajam, dalam, dan menjalar hingga ke pinggang. Perutku seperti diperas dari dalam. Seketika tubuhku tegang, napasku terengah, dan tanganku spontan meraih pinggiran tempat tidur. Ya Allah, ini waktunya, bisikku panik. Ibu langsung masuk ke kamar saat mendengar eranganku. Wajahnya pucat, tapi tetap tenang, seperti seorang prajurit tua yang sudah tahu medan perang. Ia memelukku erat, lalu berseru pada ayah agar segera memanggil mobil tetangga. Di perjalanan menuju puskesmas, dunia di sekelilingku kabur. Aku memeluk perutku sekuat tenaga, berbisik berkali-kali pada bayi di dalam kandunganku, "Sabar ya, nak, bentar lagi kita ketemu." Setiap tikungan mobil seperti siksaan baru, membuat keringat dingin mengucur deras di pelipis. Ibu menggenggam tanganku kuat-kuat sambil mengusap-usap kepalaku. "Kamu kuat, nak, kamu pasti bisa," katanya berulang kali. Tapi dalam hatiku, ada gelombang kecemasan yang lebih besar dari rasa sakit. Bagaimana nanti saat ia lahir? Apakah aku bisa jadi ibu yang cukup baik? Apakah aku bisa menggantikan dua peran sekaligus? Sesampainya di ruang bersalin, aku langsung dibaringkan. Perawat menyibak gamis dan mengecek pembukaan. "Sudah pembukaan 7. Kita harus cepat," katanya. Tangisku pecah, bukan hanya karena sakit, tapi karena semua ini terasa begitu nyata. Setelah bulan-bulan penuh luka dan air mata, saat itu benar-benar tiba. Aku akan melahirkan anak dari cinta yang ditinggalkan. Aku menggigit bibir menahan jeritan. Dalam batinku, aku memanggil Tuhan, "Jangan biarkan aku sendiri, temani aku, ya Rab. Aku tahu Engkau tak pernah tidur." Kontraksi datang bagai badai. Tubuhku gemetar, peluh membanjir dari pori-pori, dan pandanganku mulai kabur. Tapi setiap kali aku nyaris menyerah, aku teringat perut ini, tempat makhluk mungil itu tumbuh tanpa pernah tahu betapa rapuh ibunya. Teringat wajah-wajah yang mencibirku, dan aku bertekad, bayi ini tidak akan lahir dalam penderitaan. Ia harus lahir dalam kekuatan. Dalam tangis, aku mulai mendorong. Berkali-kali. Dengan seluruh tenaga dan air mata yang tersisa, aku bertarung untuk kehidupan baru. Tangisan bayi itu akhirnya terdengar. Tangisan kecil, tapi cukup untuk membuat seluruh ruang bersalin terdiam sejenak. Perawat meletakkan tubuh mungil itu di dadaku. Aku menatap wajah kecilnya yang masih merah, matanya tertutup, bibirnya mungil, dan seketika dunia terasa berhenti. "Anakku," bisikku. Air mataku jatuh, menetes ke pipi bayi itu. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemenangan. Tangis karena akhirnya, aku bisa berkata dengan penuh keyakinan, aku tidak hancur. Ibu mencium keningku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu hebat, nak. Kamu luar biasa," katanya lirih. Aku hanya tersenyum, menatap anakku. Tak ada nama laki-laki itu di ruang ini. Tak ada bayangannya. Tak ada kenangan buruknya. Hanya aku, ibuku, dan anakku. 3 generasi perempuan yang saling menjaga. Aku tahu, hidup kami tak akan mudah. Tapi hari ini, aku bersumpah, anak ini akan tumbuh dengan cinta, bukan luka. Ia tidak akan merasa kurang hanya karena ayahnya tak ada. Aku akan jadi rumah, pelindung, dan pelita untuknya. Kupeluk tubuh mungil itu lebih erat. Aku menatap jendela yang basah oleh hujan, lalu berkata pelan, "Nak, kamu lahir bukan untuk menebus luka ibumu. Kamu lahir untuk jadi cahaya baru. Dan mulai hari ini, ibu tidak akan menoleh ke belakang lagi." Hujan pun perlahan reda, dan di dalam ruangan bersalin yang masih hangat oleh tangis, aku tahu satu hal pasti, bayi ini akan lahir, tumbuh, dan hidup tanpa air mata yang sama seperti ibunya dulu. Ia akan punya masa depan yang berbeda. Dan itu akan kuperjuangkan, sekuat hidupku sendiri. Hari-hari setelah kelahiran bayi mungilku menjadi babak baru dalam hidupku. Tidak mudah, tidak pernah mudah. Setiap malam aku harus terbangun untuk menyusui,
mengganti popok, menenangkan tangis yang kadang datang tanpa alasan. Tubuhku lelah, mataku sembab, dan tulang-tulangku seperti tak punya waktu untuk istirahat. Tapi anehnya, aku tidak mengeluh. Tidak seperti saat dulu, ketika kesendirian terasa seperti kutukan, kini aku menjalani semuanya dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Mungkin karena aku tahu, anak ini sepenuhnya bergantung padaku. Jika aku jatuh, dia ikut hancur. Dan itu tak akan kuizinkan. Setiap kali aku menatap matanya, aku melihat cermin dari seluruh luka dan perjuangan yang kulewati. Tapi juga cermin dari cinta yang murni, yang tak lagi terikat pada siapapun. Aku tak lagi memikirkan siapa ayahnya, atau apa yang terjadi di masa lalu. Semua itu tak punya kuasa lagi atas hatiku. Aku tidak membenci, tidak dendam, yang ada hanya tekad, bahwa aku akan membesarkan anak ini dengan cinta yang utuh, meski hanya dari satu tangan. Ternyata, cinta seorang ibu bisa begitu kuat, cukup kuat untuk menyembuhkan segala luka. Orang-orang masih kadang membicarakan masa laluku. Masih ada yang berbisik-bisik di warung, masih ada yang menatap penuh rasa ingin tahu. Tapi sekarang aku tak lagi bersembunyi. Aku berjalan tegak, menggendong anakku, menatap balik mereka yang menatapku. Karena kini, aku tidak merasa malu. Aku tidak merasa kalah. Aku adalah perempuan yang pernah dihancurkan, tapi tidak pernah menyerah. Dan itulah hal yang tak bisa dimengerti oleh mereka yang hanya bisa menghakimi dari luar pagar. Aku mulai membuat usaha kecil dari rumah, menerima pesanan kue ulang tahun dan jajanan pasar. Uang hasil jerih payahku pelan-pelan mencukupi kebutuhan kami. Anakku tumbuh sehat, pipinya gembil, matanya cerah. Setiap kali ia tertawa, luka-luka lama seperti lenyap dalam sekejap. Ibu dan ayah, ya, bahkan ayah yang dulu sempat begitu marah, kini berubah. Ia sering menggendong cucunya sambil tersenyum, mengajaknya bicara seakan semua dendam dan kecewa telah mencair dalam tawa bayi kecil itu. Aku melihatnya, dan aku tahu, waktu memang tak bisa menghapus luka, tapi ia bisa mengubah cara kita memandangnya. Mantan suamiku, aku tak lagi tahu kabarnya. Kadang seseorang menyebut namanya, atau tak sengaja mengirim tangkapan layar dari media sosialnya. Tapi aku tak pernah membalas. Tak pernah mencari tahu, karena aku sudah selesai. Aku tidak membutuhkannya untuk bahagia. Aku tak perlu pengakuannya untuk merasa cukup. Aku sudah membuktikan bahwa cinta yang ditinggalkan tidak akan membunuhku. Justru darinya aku menemukan jati diriku yang paling kuat, seorang ibu, seorang perempuan, seorang manusia yang utuh meski patah. Malam-malam kini berbeda. Saat anakku tertidur di pelukanku, aku sering menatap wajahnya sambil mengusap rambutnya pelan. Kita sudah sampai di sini, nak, bisikku. Kamu dan ibu, kita bertahan. Tangisku kadang tetap jatuh, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Karena di ujung semua penderitaan itu, aku tak hanya menemukan anakku, tapi juga menemukan diriku sendiri. Sosok yang tidak pernah kusangka ada di dalam perempuan rapuh yang dulu hanya tahu menangis. Kini aku tahu, aku bukan korban. Bukan perempuan malang yang ditinggalkan suami dan dicibir tetangga. Aku adalah perempuan yang berdiri meski dunia runtuh di sekelilingku. Yang melahirkan di tengah luka, membesarkan anak dalam keterbatasan, dan tetap bisa tersenyum meski air mata pernah jadi makanan sehari-hari. Aku bukan kisah yang pantas dikasihani. Aku adalah cerita tentang keberanian yang harus dihormati. Dan jika kelak anakku bertanya, "Ibu, bagaimana dulu kita hidup berdua?" Aku akan menatap matanya dan berkata, "Dengan cinta, nak. Dengan cinta dan perjuangan." Dan malam itu, aku menulis satu kalimat di buku harianku, kalimat penutup yang kutulis dengan tangan yang bergetar namun mantap, aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang bertahan. Dan di balik setiap luka yang kuterima, Tuhan menyelipkan kekuatan yang akhirnya menyelamatkanku. Malam ini, angin bertiup pelan, sejuknya menyusup masuk melalui celah jendela. Anakku telah tertidur pulas dalam pelukanku.
Suara napasnya yang tenang seperti lagu pengantar tidur bagi jiwaku yang lelah. Dan di sinilah aku, duduk di meja kecil dengan lampu temaram, menulis surat. Surat untuk masa depan anakku. Bukan karena aku akan pergi, bukan karena aku lemah. Tapi karena aku tahu, suatu hari nanti ia akan bertanya, kenapa ibu membesarkanku sendirian. Dan sebelum hari itu datang, aku ingin ia tahu segalanya, dari hatiku, bukan dari mulut orang lain. Nak, kamu lahir dari cinta, meski dunia menyebutmu anak tanpa ayah. Tapi kamu tidak pernah sendirian. Sejak detak jantung pertamamu terdengar di rahimku, kamu sudah menjadi kekuatanku. Saat orang-orang menertawakan, mencibir, bahkan memaki ibu, kamu adalah alasan ibu tetap berdiri. Di tengah hujan hinaan dan badai fitnah, ibu tetap melangkah, karena kamu ada di sana, menanti untuk dilahirkan, dicintai, dijaga. Aku menulis perlahan, kalimat demi kalimat, sambil menahan isak. Setiap huruf seperti mengupas luka yang pernah kututup rapat-rapat. Ibu pernah rapuh, nak. Pernah ditinggalkan. Pernah dianggap tak berharga. Tapi dari kepedihan itu, ibu belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari orang yang menciptakanmu, kadang justru lahir dari orang yang memilih bertahan untukmu. Tanganku gemetar, air mata menetes ke atas kertas. Tapi aku terus menulis. Aku harus menyelesaikannya. Ini adalah warisan pertamaku untuk anakku, bukan emas, bukan rumah, tapi kebenaran dan kekuatan. Aku teringat malam-malam panjang di mana aku hanya bisa menangis dalam diam. Teringat ucapan-ucapan pedas dari orang-orang yang bahkan tak tahu seperti apa rasanya ditinggal dalam keadaan hamil. Tapi aku juga teringat senyum pertamamu, tawamu yang lepas, dan tangismu yang membuatku merasa hidup. Semua luka itu tak sebanding dengan keberadaanmu. Kamu mengubah duniaku, nak. Dari abu menjadi bunga, dari reruntuhan menjadi rumah, dari kehancuran menjadi harapan. Kelak, jika kamu merasa sedih, ingatlah, kamu lahir bukan dari kelemahan, tapi dari keberanian. Kamu adalah anak dari perempuan yang tak menyerah. Perempuan yang menang bukan karena tidak pernah kalah, tapi karena selalu bangkit. Kutuliskan itu sambil menatap wajahmu yang damai dalam tidur. Wajah yang suatu hari akan menua, bertanya, dan menuntut jawaban atas hidupnya yang berbeda. Aku ingin kamu tahu, nak, kamu tidak kurang apa-apa. Kamu sempurna, dan kamu tidak perlu malu terhadap masa lalu ibu. Sebab justru dari masa lalu itulah kamu lahir. Surat itu kuletakkan di antara lipatan buku harianku. Suatu hari, aku akan memberikannya padamu, saat kamu cukup dewasa untuk memahami bahwa hidup ini tak selalu adil, tapi selalu memberi pilihan. Dan ibu memilih kamu. Dari semua luka dan kekecewaan yang bisa membuat ibu pergi, ibu tetap tinggal, karena kamu adalah tujuan dari semua perjuangan itu. Kamu bukan beban, kamu adalah jawaban. Langit malam di luar gelap, tapi hatiku tenang. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi takut. Yang ada hanya syukur. Aku menatap langit sambil berbisik lirih, terima kasih, Tuhan, karena dari kehilangan, Engkau memberi anugerah yang tak tergantikan. Dan malam itu, aku tertidur dengan surat di meja, dan cinta yang tak akan pernah selesai kutuliskan. Sebab kisah kami bukan tentang air mata lagi, tapi tentang keberanian untuk mencintai, meski pernah dihancurkan. Hari itu datang jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Anak itu, bayi yang dulu kutimang dalam luka dan ketakutan, kini telah tumbuh menjadi remaja tangguh, dengan sorot mata yang mengingatkanku pada diriku sendiri. Ia menemukan surat itu secara tak sengaja saat membersihkan lemari tua di kamar belakang. Matanya menatap kertas-kertas lusuh yang terlipat rapi, dengan tulisan tangan yang perlahan memudar. Aku melihatnya terpaku, memandangi lembaran pertama, lalu duduk perlahan di lantai. Seakan waktu berhenti, aku berdiri tak jauh darinya, diam, takut tapi juga lega. Surat itu akhirnya menemukan pembacanya. Ia membaca perlahan. Dari paragraf pertama, matanya sudah berkaca-kaca.
Ketika sampai pada kalimat, "Kamu adalah anak dari perempuan yang tak menyerah," bibirnya mulai bergetar. Tangannya meremas ujung kertas itu sekuat tenaga. Ia membacanya tidak seperti orang yang sedang membaca surat lama, tapi seperti seseorang yang akhirnya menemukan bagian dirinya yang selama ini hilang. Aku melihat dadanya naik turun menahan isak, dan saat itu, hatiku retak lagi, tapi dengan cara yang indah. Karena kali ini bukan luka yang dibuka, melainkan kebenaran yang akhirnya diterima. Setelah selesai membaca, ia tidak langsung menatapku. Ia menunduk, lama sekali. Aku nyaris berpikir ia akan marah, atau kecewa, atau meninggalkanku. Tapi lalu, dengan suara yang nyaris patah, ia berkata, "Kenapa ibu tidak pernah cerita semua ini dari dulu?" Aku terdiam. Air mataku sudah tumpah. Tak bisa lagi ditahan. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya, lalu memeluk tubuhnya yang kini lebih tinggi dariku. "Karena ibu ingin kamu tumbuh tanpa beban, tanpa rasa malu. Ibu ingin kamu belajar, berdiri, bukan karena kasihan, tapi karena tahu kamu kuat." Ia memelukku balik, erat. Tubuhnya bergetar. "Aku bukan malu, Bu. Aku bangga. Tapi kenapa ibu harus tanggung semua sendiri?" "Aku ingin tahu, ingin ikut menanggungnya," katanya, lirih tapi dalam. Kalimat itu menghujam jantungku lebih dalam dari semua hinaan yang pernah kudengar. Anak ini, yang dulu kusebut sebagai alasanku bertahan hidup, kini tumbuh menjadi seseorang yang ingin melindungiku. Dunia seakan berputar. Aku bukan lagi pelindung tunggal, aku punya teman seperjalanan yang lahir dari rahim dan perjuanganku sendiri. Kami duduk berdua di lantai itu lama sekali, memeluk luka yang akhirnya sembuh bersama. Di luar, angin bertiup membawa aroma tanah basah, seperti malam-malam dulu, saat aku menangis sendirian sambil memeluk perutku. Tapi malam ini berbeda. Aku tidak sendiri. Dan tangisku bukan karena takut, tapi karena bahagia. Anak yang dulu kutakuti akan tumbuh dengan kekosongan, ternyata malah tumbuh dengan jiwa yang penuh. Ia adalah bukti hidup bahwa cinta bisa membentuk manusia, bahkan dari puing-puing yang paling hancur sekalipun. Beberapa hari setelah itu, ia mulai sering bertanya. Bukan dengan nada marah atau menyelidik, tapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ia ingin tahu bagaimana aku bertahan. Apa yang kukorbankan. Bagaimana rasanya ditinggalkan saat mengandung. Dan setiap kali aku menjawab, aku melihat matanya tak lagi berkaca-kaca, tapi menyala. Seolah-olah kisah hidupku menjadi cermin baginya, bukan sebagai beban, tapi sebagai pelajaran hidup yang tidak bisa ditemukan di sekolah manapun. Ia menyerap semuanya, lalu berkata, "Ibu, nanti kalau aku dewasa, aku akan ceritakan kisah ini ke dunia. Orang harus tahu bahwa perempuan sekuat ibu itu nyata." Malam-malam kami kini sering diisi dengan percakapan panjang. Tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang kekuatan. Ia tidak lagi bertanya soal siapa ayahnya. Karena kini ia tahu, yang membentuk dirinya bukanlah darah dari seseorang yang pergi, tapi cinta dari seseorang yang tetap tinggal. Aku memandangnya setiap kali ia tertidur, lalu berkata dalam hati, "Aku tidak gagal. Aku tidak salah." Dan aku tahu, surat itu, yang dulu kutulis dengan gemetar dalam kesendirian, kini menjadi jembatan antara masa laluku dan masa depannya. Hari itu tiba tanpa kuduga. Anakku, yang dulu kubesarkan dalam sunyi dan peluh, kini berdiri di atas panggung besar, mengenakan jas rapi dengan logo universitas terkenal tersemat di dadanya. Ia diundang sebagai pembicara muda dalam seminar nasional bertema Perempuan dan Ketahanan Hidup. Aku duduk di deretan kursi belakang, menunduk agar tak menarik perhatian, mencoba menahan getar di dada. Tak kusangka, anak kecil yang dulu kugendong saat aku menangis diam-diam, kini berdiri gagah, menyampaikan kisah hidupnya di hadapan ratusan orang. Ia membuka pidatonya dengan suara tenang namun tegas, "Saya lahir dari rahim perempuan yang pernah dihancurkan dunia. Tapi justru dari kehancuran itu, ibu saya membangun rumah untuk saya berteduh, tumbuh, dan menjadi manusia." Ruangan hening.
Semua mata tertuju padanya. Tapi matanya hanya menatap satu arah, ke belakang, ke arah tempat aku duduk. Dadaku bergetar, dan sebelum ia lanjut bicara, aku tahu, inilah hari di mana dunia akan tahu tentang luka yang pernah kusembunyikan dan cinta yang selama ini kupeluk sendirian. Ia bercerita tanpa malu, tanpa takut, tentang bagaimana ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Tentang malam-malam yang penuh keterbatasan, tentang tawa yang kami ciptakan dari sisa-sisa luka, tentang keberanian yang diwariskan bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan nyata. Ia menyebut namaku dengan bangga, dan menyebut surat yang kutulis sebagai batu pertama yang membangun pondasi hidupnya. Saat itu, aku tak lagi bisa menahan air mata. Tapi kali ini, bukan air mata pilu. Ini adalah tangis kemenangan. Setelah pidato itu, orang-orang mulai berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan menoleh ke arahku, mencoba mencari tahu siapa aku. Wajah-wajah itu bukan wajah yang mencibir seperti dulu. Tidak ada tatapan iba atau sinis. Yang ada hanya kagum pada kisah seorang ibu biasa yang ternyata luar biasa. Beberapa jurnalis mulai mencatat, dan tak lama kemudian, kisah kami muncul di berbagai media sosial. Orang-orang mulai menyebutku sebagai ibu pejuang sunyi. Julukan yang membuat hatiku hangat sekaligus getir. Karena aku tahu, perjuanganku selama ini tak pernah untuk dilulukan, hanya untuk bertahan hidup. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Banyak perempuan datang padaku, bahkan yang tak kukenal. Mereka memelukku, menangis, dan berkata, "Bu, cerita ibu menyelamatkan hidup saya. Saya pikir saya sendirian." Aku hanya bisa memeluk balik, mencoba menahan tangis. Karena ternyata, luka yang selama ini kupikir milikku sendiri, juga dirasakan oleh banyak perempuan lain di luar sana. Kami hanya tidak bersuara. Tapi kini, suara kami tumbuh, dari rahim luka, menjadi gema yang menyentuh hati banyak orang. Anakku mulai aktif dalam gerakan sosial. Ia mengunjungi pesantren perempuan, komunitas ibu tunggal, hingga penjara perempuan. Ia membagikan kisah kami, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bukan akhir dari hidup. Ibu saya adalah bukti bahwa patah bisa jadi pondasi, katanya dalam salah satu wawancara. Dan setiap kali ia berbicara, aku mendengarnya dari kejauhan, sambil memejamkan mata dan bersyukur, "Tuhan, terima kasih. Aku tidak salah memilih bertahan." Suatu malam, ia pulang ke rumah dan membawa selembar surat undangan. Ia mendapat penghargaan nasional karena karyanya dalam membela hak perempuan. Ia memelukku dan berkata, "Bu, ini semua karena ibu. Kalau ibu menyerah dulu, aku nggak akan ada di sini." Aku menangis lagi karena ternyata, semua malam panjang itu, semua luka dan hinaan, kini berubah menjadi cahaya yang menyinari jalan banyak orang. Dan aku tahu, kisah kami bukan lagi tentang penderitaan, tapi tentang kemenangan yang tumbuh dari akar terdalam luka seorang perempuan. Aku sedang duduk di beranda rumah, sore itu. Hujan baru saja reda, meninggalkan embun di dedaunan dan aroma tanah basah yang akrab. Sambil menyeruput teh hangat, aku menatap jalanan sepi di depan rumah. Tak kusangka, di kejauhan, sosok asing muncul, berjalan pelan ke arahku. Semakin dekat, semakin jelas wajah itu, wajah yang dulu pernah kucintai, pernah kuhapus dari hidupku. Ia berdiri di gerbang rumah dengan langkah ragu, mata yang sembab, dan tangan gemetar. Suamiku, pria yang dulu meninggalkanku dalam kehancuran, kini berdiri membawa sesuatu yang tak pernah kuduga, permintaan maaf. Wajahnya tampak tua, jauh lebih letih dari terakhir kali kulihat. Rambutnya sebagian telah memutih, dan garis-garis penyesalan jelas terpahat di dahinya. Ia menunduk, suaranya tercekat, "Bolehkah aku bicara?" Dunia seakan membeku. Aku tak langsung menjawab. Dalam hatiku berkecamuk ribuan emosi, marah, benci, luka, tapi juga getir. Aku mengangguk pelan, membuka pagar, dan mempersilakannya duduk. Kami duduk berseberangan. Tidak lagi sebagai sepasang kekasih,
tapi dua orang asing yang diikat oleh masa lalu dan anak yang tumbuh dari luka itu. Aku, selama ini diam. Tapi setiap kali melihat anak kita di televisi, aku menangis, karena aku tidak punya hak membanggakan dia. Aku tidak ada saat ia lahir, saat ia tumbuh, saat kau menderita. Aku pengecut, katanya, suaranya pecah, air mata mengalir tak tertahan. Aku memandangnya diam-diam. Dulu aku membayangkan momen seperti ini datang dengan penuh dendam. Tapi kini, ketika benar-benar terjadi, hatiku justru tenang. Mungkin, karena aku sudah tidak lagi menyimpan luka, yang tersisa hanya bekasnya. Dan bekas luka tidak lagi berdarah. Ia mengeluarkan foto anak kami yang dipotong dari koran. Aku menyimpannya, ucapnya. Setiap malam, aku menatap wajahnya, berharap dia bisa memaafkanku suatu hari. Aku menahan napas. Waktu seolah berjalan lambat. Aku tak tahu apakah ini bentuk karma atau keadilan. Tapi yang pasti, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang penutupan luka, penutup yang tidak semua orang berani hadapi. Aku menarik napas dalam, lalu berkata pelan, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena kau layak dimaafkan, tapi karena aku ingin hidup. Dan dendam hanya membuatku mati perlahan. Tiba-tiba pintu rumah terbuka, dan anak kami keluar, masih mengenakan jaket kampusnya. Ia terhenti saat melihat pria asing itu. Wajahnya menegang, pandangannya berpindah padaku, seolah bertanya, siapa dia? Aku berdiri, berjalan pelan ke arahnya, lalu berbisik, itu ayahmu. Ia terdiam, lalu menatap ayahnya yang kini berdiri gugup, air matanya menetes. Aku tahu aku tak pantas disebut ayah, tapi izinkan aku minta maaf, nak. Sekali saja, dan kalau kau tak ingin melihatku lagi, aku rela, katanya, lirih namun tegas. Anakku hanya menatapnya lama, wajahnya tanpa ekspresi, sulit ditebak. Tapi kemudian ia melangkah maju, dan dengan suara berat, ia berkata, terima kasih sudah datang. Tapi maaf, ayah dalam hidupku hanya satu, dan itu ibu. Kalimat itu menghantam keras, seperti palu pada paku yang sudah tertanam. Pria itu terdiam, menunduk, lalu menangis, bukan karena ditolak, tapi karena akhirnya ia benar-benar menerima konsekuensi dari keputusannya dulu. Ia menyalami anak kami, mencium punggung tangannya dengan penuh hormat, lalu membalikkan badan dan pergi, tanpa meminta apa-apa lagi. Kami berdiri di depan rumah, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di tikungan. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, hanya diam, dan hujan yang kembali turun perlahan. Anak kami menoleh padaku, memelukku dengan sangat erat, dan berkata, ibu adalah segalanya. Aku tak perlu lebih. Aku membalas pelukannya dengan air mata yang tak bisa kuhindari. Hari itu, luka yang paling dalam akhirnya ditutup sepenuhnya, bukan dengan balas dendam, tapi dengan penerimaan. Dan bagi kami, itu cukup. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak-jejak yang tak bisa dihapus, namun bisa diterima. Kini, rumah kecil kami dipenuhi tanaman di halaman depan, bukan hanya bunga, tapi juga pohon-pohon yang dulu kutanam sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap kesepian. Setiap daun yang tumbuh menjadi bukti bahwa hidup, betapapun pahitnya, selalu punya ruang untuk pulih. Aku duduk di beranda, memandangi langit senja yang keemasan, dan hatiku dipenuhi oleh rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ini adalah akhir dari luka, tapi awal dari kehidupan yang sepenuhnya baru. Anakku kini semakin dewasa, menjadi seseorang yang kerap disebut dalam seminar, artikel, dan berita televisi. Tapi di balik semua pujian dan sorotan, ia tetap pulang ke rumah, memelukku seperti anak kecil, memanggilku, ibu, dengan nada yang sama seperti dulu, hangat dan tulus. Di setiap langkah keberhasilannya, ia tak pernah lupa menyebut satu nama, namaku. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Karena aku tahu, aku tidak hanya membesarkan seorang anak, tapi membesarkan cahaya yang akan menerangi banyak kehidupan yang pernah redup karena luka. Suatu hari, ia mengajakku berdiri di panggung kecil,
di depan puluhan perempuan dari berbagai pelosok negeri. Mereka adalah perempuan-perempuan yang ditinggalkan, dilukai, dipinggirkan. Aku berdiri di sana, menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Saya bukan siapa-siapa, kataku. Saya hanya seorang ibu tunggal yang pernah ditinggal saat sedang hamil. Tapi saya tidak mati. Saya bertahan. Dan, karena itu, saya di sini. Air mata perempuan-perempuan itu jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena mereka melihat kemungkinan bahwa luka tidak harus membusuk. Luka bisa menjadi tanah yang subur, tempat harapan tumbuh. Aku menoleh ke arah anakku. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum bangga. Dan dalam detik itu, aku tahu, semua malam-malam menangis sendiri, semua tatapan sinis dan hinaan orang-orang, tidak sia-sia. Karena dari semua itu, aku lahir kembali. Bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang menang dengan caranya sendiri. Aku tak butuh balas dendam, tak butuh sorotan. Yang kubutuhkan hanyalah satu, hidup dengan utuh. Dan aku sudah mencapainya. Dunia mungkin tidak akan pernah mengingat namaku seperti mereka mengingat nama-nama besar di televisi. Tapi di dalam hati anakku, dan hati banyak perempuan yang mendengar kisah kami, namaku hidup sebagai simbol bahwa luka tidak harus menjadi akhir. Bahwa perempuan tidak didefinisikan oleh siapa yang meninggalkannya, tapi oleh bagaimana ia memilih untuk bangkit. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa direbut siapapun. Kini, setiap kali aku menulis di buku harianku, aku tak lagi menulis dengan air mata. Aku menulis dengan senyum, dengan rasa syukur, dengan kekuatan. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat besar dengan huruf yang tegas. Kami adalah luka yang tidak membusuk, tapi menumbuhkan. Karena hidup bukan tentang menghindari luka, tapi tentang apa yang kita lakukan setelahnya. Dan malam itu, saat langit bersih tanpa awan, aku duduk di halaman belakang rumah, menatap bintang-bintang bersama anakku. Bu, katanya pelan, suatu hari nanti aku akan menulis buku tentang hidup kita. Aku tersenyum, menatap matanya yang penuh nyala, lalu menjawab, tulis, nak, tapi jangan jadikan ibu sebagai korban. Tulis ibu sebagai perempuan yang bertahan. Karena itulah ibu, dan itulah kita. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh air mata, luka, dan kekuatan ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa dari luka terdalam pun, kita masih bisa tumbuh dan bersinar. Karena setiap perempuan yang bertahan adalah pahlawan tanpa selempang. Jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe channel ini agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang sedang berjuang. Karena bisa jadi, cerita ini menyelamatkan seseorang di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dan hormat untuk semua perempuan hebat di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.